Jadi beredar cukup banyak saat ini rumors yang mengatakan bahwa tanah atau rumah atau apapun juga yang mungkin sudah terlantar atau tidak diurus itu akan diambil negara. Benar nggak sih katanya negara akan mengambil hak rakyat gara-gara tidak membayar? Itu tidak betul, Pak. Tanah ini HGB-nya atau HGU-nya ada habis, ya kan? Karena habis, selama 2 tahun ini Bapak nggak ngapa-ngapain, nanem nggak, nyangkul nggak, nyentuh nggak, itu bisa berpotensi diusulkan menjadi tanah terlantar. Tapi kalau sifatnya SHM tidak bisa. Meskipun yang SHM-nya sudah wafat, sudah meninggal, tidak bisa ditetapkan terlantar karena sifatnya SHM. Yang bisa begitu hanya SHGB, sama SHGU. Hanya memang saya akuin gitu ya, bahwa pemerintah ini belum mampu ya untuk menggait seluruh tanah atau seluruh ruang gitu ya di Indonesia ini. Iya. Pak, kalau di kawasan LSD atau LP2B gitu, ada pembangunan yang ilegal, sanksinya apa, Pak? Nah itu macam-macam tuh, ada peringatan dulu, kemudian ada didenda, ada digusur gitu ya, bahkan bisa masuk pengadilan juga. Jadi bukan tanah terlantar diambil negara terus dijual apa itu, enggak. Jadi tanah terlantar itu sebetulnya juga untuk dalam rangka pembagian kepada yang lain gitu ya, yang tidak menggunakan. Sekali lagi, yang sengaja tidak digunakan. Yang sengaja tidak. Jadi kalau Mas Jordi punya sertifikat nih, iya. Kemudian dengan sengaja, udahlah biarin aja tanah saya nggak digunakan nggak usah saya pelihara, nggak. Kebetulan dipakai orang lain di sana gitu kan. Iya. Nah itu bisa diambil negara itu. Balik lagi di podcast Tanya Mas Jordi. Kali ini temanya tata ruang, alih fungsi lahan, dan penertiban tanah terlantar. Bersama gua udah ada Bapak Dwi Haryawan Sutrisno, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian ATR BPN 2023-2024. Selamat datang Pak Dwi. Terima kasih Mas Jordi diundang di Tanya Mas Jordi. Oke. Apa kabar Pak? Baik sekali, sehat ya. Aktivitasnya sekarang lagi ngapain nih Pak? Sekarang posisi saya udah pensiun ya, mulai Februari kemarin. Jadi sekarang ya kita buat sendirilah gitu ya. Ya. Me time lah sekarang. Oh, me time. Ngopi-ngopi gitu ya Pak ya. Ngopi-ngopi ya, diundang Mas Jordi ini kegiatan saya juga ini untuk mensosialisasikan yang pernah saya lakukan gitu ya. Oke, Pak, kita langsung straight to the point nih. Bapak pernah menjabat sebagai Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. Ya. Sebenarnya itu ngapain sih Pak? Apa yang dikendaliin? Apa yang ditertibin? Gitu. Ya. Terima kasih Mas Jordi. Mungkin ini salah satu Dirjen yang kurang dikenal ya, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. Jadi Dirjen ini adalah Dirjen yang memadukan 2 fungsi gitu ya, di tata ruang dan pertanahan. Jadi tugas Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ini adalah menjamin ya terlaksananya tata ruang maupun hak ya, tanah ya yang sudah berjalan itu sesuai dengan fungsinya. Jadi kita ini diberi tugas untuk mengawal lah begitu ya, mengawal kira-kira ini udah benar belum nih tata ruangnya untuk rumah, untuk industri, sawah gitu ya. Kemudian di pertanahannya juga ini haknya, misalkan HGU ya untuk sawit, apa benar nih ditanamin sawit, jangan-jangan ditanamin yang lain gitu ya, haknya nggak dipakai gitu. Hak milik gitu ya, hak yang lain ya, hak HGB, hak pakai dan sebagainya itu. Nah itu yang kami kawal, kami monitoring dan kita kawal lah gitu ya, agar
sesuai dengan fungsinya. Jadi semua tanah itu bisa dimanfaatkan. Intinya seperti itu. Jadi tidak berdiri sendiri, tapi Ditjen Pengendalian ini berjalan akibat dari Ditjen lain memberikan aturan gitu ya. Ada Ditjen PAPT misalkan dia mengeluarkan HGU, HGB gitu ya, di Kantah dari Kanwil. Kemudian Ditjen Tata Ruang itu mengeluarkan RT RW melalui daerah dan sebagainya gitu. Jadi itu kami yang mengawal gitu ya. Dan kami juga memberi pembinaan kepada daerah gitu ya. Oke. Jadi agak lumayan banyak gitu ya yang kita kerjakan gitu. Walaupun nggak terkenal banyak tugasnya ya, Pak ya. Tugasnya sebenarnya banyak, tapi ya karena kita sebagai pengawal gitu ya di belakang layar gitu, jadi kadang-kadang kurang populer lah gitu ya. Tapi saya yakin nanti Ditjen Pengendalian dan Penertiban ini akan mempunyai peran yang besar. Karena ini nanti kalau PTSL berhasil gitu ya, semua tanah itu sudah disertifikatkan gitu kan, sebetulnya pengendalian ini memiliki peran besar sebetulnya gitu. Tata ruang juga semua sudah diperdakan, sudah diperpreskan gitu ya. Ini juga saya yakin pengendalian akan memiliki peran yang sangat besar ke depannya gitu ya. Sehingga tantangannya harus disambut nih pada Pak Ditjen yang baru sekarang gitu ya. Pak di Kementerian ATR ini akan banyak sekali tugas mengenai pengendalian dan penertiban tanah dan ruang. Kira-kira itu Mas Yodi. I see. Terima kasih Pak penjelasannya. Tapi kita coba tarik sedikit kembali. Nih tata ruang ini kenapa harus dikendalikan dan ditertibkan? Emang banyak yang nggak teratur Pak? Nah itu dia. Jadi kalau kita bicara tata ruang ini memang kita bicara kompleksitas. Karena tata ruang itu tidak hanya satu sisi gitu ya, penggunanya banyak gitu kan ya, kemudian yang berkepentingan banyak gitu ya. Tapi mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan kenapa kok ruang itu harus ditata gitu ya. Apa sih pentingnya, kenapa sih harus ditata, kan ini tanah milik saya sendiri, kenapa sih harus diatur, harus permukiman, harus ini gitu kan. Nah jadi namanya ruang itu adalah tempat kita tinggal ya. Kalau di Undang-Undang 26 2007 mengenai penataan ruang itu, yang disebut ruang itu sebenarnya bukan hanya tanah saja, tapi juga ruang udara, ruang laut, ruang di atas permukaan bumi ini, dan di bawah bumi. Jadi ada 4 itu harusnya yang kita atur. Tapi di rencana tata ruang kita ini baru sedikit yang diatur, di atas tanah ya, sama laut aja yang baru diatur gitu ya. Jadi memang tata ruang ini masih dinamis gitu ya. Nah, kita hidup bukan hanya manusia ya kan. Ada binatang, ada tumbuhan gitu ya, dan lain-lain lah gitu ya. Itu hidup bersama. Nah, kemudian manusia sendiri kan tumbuh terus nih. Sekarang aja kita sudah mungkin di Indonesia 250-an juta kan. Itu kegiatannya dia macam-macam tuh. Ada yang industri, ada yang untuk perumahan gitu. Nah sehingga ini harus ditata Mas Rudi. I see. Kalau nggak ditata ini rebutan dan nanti crowded gitu ya. Nah intinya menata itu agar kita tidak saling mengganggu satu yang lain. Semua mempunyai tempat yang ditentukan di tata ruang ini agar dia tinggal. Kalau di istilah tata ruang tuh kita tuh aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan nih. Ini kata-kata sakral yang ada di Undang-Undang 27. Sehingga kalau itu terjadi, saya yakin kita tuh hidup akan nyaman, akan enak lah gitu ya. Tidak perlu lagi kita berebut gitu ya, bahwa ini tanah siapa untuk apa gitu ya. Nah itu memang ilmunya ada itu Mas Yodi untuk menentukan ruang itu gitu ya. Jadi tidak seakan-akan kita hanya menggambar, oh ini enaknya untuk industri aja ini. Nah itu kita ada ilmunya itu. Jadi biasanya kita lihat dari kondisi tanahnya, aksesnya, faktor air bersihnya dan sebagainya itu ya. Kemudian aspek sosialnya, pertumbuhan ekonominya dicapai mau berapa gitu ya. Misalkan kita sekarang mau 8%, mestinya kita
tanah harus kita siapkan gitu ya. Nah itu makanya tata ruang itu penting agar mengatur itu, ritme itu agar dia nanti bisa mengayomi atau bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ditargetkan oleh pemerintah gitu ya. Mungkin itu secara makro ya, ruang itu seperti itu. Jadi kita nanti diharapkan tata ruang kita ini teratur lah gitu ya. Makanya di Dijen Pengendalian ini memonitor benar nih. Ini kalau untuk perumahan ya harus perumahan nih, jangan sampai untuk yang lain gitu ya. Apalagi harusnya ini untuk sempadan sungai gitu ya, tapi dibangun gitu. Nah masalah ini jadinya. Seperti itu, teorinya seperti itu. Gitu ya. Jadi kita saling mengisi lah gitu ya di dalam ada yang membuat aturan, ada yang mengendalikan, kemudian juga nanti kalau memang kita nggak bisa mengendalikan ya kita tertibkan itu, baik ruang maupun tanah gitu. Nah kira-kira seperti itu. Bapak tadi sempat nyebutin Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ya Pak. Ya. Itu interestingly enough, itu kan di situ tertera ada RTN, RTRW, dan RDTR, ya kan? Boleh nggak Pak dijelasin itu Pak? Masing-masing. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan mengenai ruang itu harus ditata gitu kan. Betul. Nah, untuk menata itu alatnya itu memang bertahap. Ada yang kita sebut rencana tata ruang. Itu produk alat ya, toolnya kita untuk menata. Nah, memang penataan tata ruang itu tidak serta-merta bisa langsung detil gitu ya. Kita ada yang namanya rencana tata ruang wilayah nasional. Itu skala petanya aja 1:1 juta kalau di peta. Jadi cirinya tata ruang itu ada teks, ada peta. Kita biasanya ngomongnya dari peta gitu ya. RTRWN itu 1:1 juta. Ada rencana tata ruang pulau. Tata ruang pulau itu skalanya 1:500.000. Kalau tadi RTRWN tadi aturannya itu PP ya, peraturan pemerintah. Kalau pulau ini Perpres, I see. Ada rencana tata ruang KSN. Kawasan Strategis Nasional seperti Jabodetabek Punjur, Cekungan Bandung dan sebagainya itu termasuk KSN. Jadi kawasan-kawasan yang sudah ditentukan secara nasional itu strategis gitu ya. Itu skala petanya bisa 150.000, ada yang 105.000 ya, seperti tapi sekarang sudah di Undang-Undang CK itu sudah disamaratakan ya, skalanya itu 150.000. Nah itu nasional tuh, kewenangan nasional tuh. Kemudian kewenangan di daerah, di provinsi itu ada rencana tata ruang wilayah provinsi, skalanya 1.250.000. Kemudian di kabupaten ada rencana tata ruang wilayah kabupaten, di kota ada rencana tata ruang wilayah kota. Kemudian itu skalanya masih meso lah ya, yang kabupaten itu. Kemudian yang lebih detail lagi namanya rencana detail tata ruang. RDTR. Itu skala 1:5.000. Nah, kenapa kita buat secara bertahap? Karena memang kita butuhkan gitu ya. Kita butuhkan karena itu kan by wilayah gitu ya. Jadi gubernur juga harus punya perencanaan makro gitu ya, yang namanya tata ruang provinsi gitu ya. Nasional ya, presiden harusnya punya tata ruang nasional gitu ya. Jadi dia nanti akan mengatur kira-kira misalkan ketahanan pangan nih sekarang itu ada di mana aja sih? Apa di Sumatera, Kalimantan dan sebagainya, itu diatur di situ secara nasional. Nah, begitu misalkan di Merauke gitu kan. Merauke nanti disambut di tata ruang provinsinya. Merauke sebelah mana? Itu lebih detail lagi. Ya. Kemudian di kabupaten lebih detail lagi nanti luasannya berapa, kemudian sampai rencana detail itu mengatur nanti bangunannya seperti apa kayak gitu. Nah itu kira-kira kebutuhan terhadap rencana tata ruang seperti itu. Jadi memang itu dibutuhkan agar semua itu berjalan sesuai dengan wilayahnya lah gitu ya. Perwilayahan seperti itu. I see. Jadi lumayan kerjaannya di Dijen Tata Ruang juga ini di sebelah tuh. Karena setelah dari pengendalian saya menjadi Dijen Tata Ruang, itu yang kami kerjakan cukup banyak juga gitu ya. Oke. Ya. Tapi seenggaknya masih satu ranah toh Pak? Satu ranah masih. Karena kita kan yang mengendalikan
itu yang menyusun rencananya di Ditjen Tata Ruang gitu Oke, ya. paham Apa? Pak. Pak, ini kan di proses pembangunan kayak ambillah ruko, restoran, industri gitu kan. Itu kan ada izinnya namanya KKPR. Nah, Ya kan? Boleh nggak Pak dijelasin KKPR itu apa? Ya. Karena masih banyak Jadi- yang belum tahu masyarakat. Jadi KKPR itu lahir setelah Undang-Undang CK tahun 2020. Jadi 2020 itu ada Undang-Undang Omnibus Law ya, Omnibus Law, yang ya. Undang-Undang CK itu salah satunya yang direformasi adalah Undang-Undang 26 tahun 2007. 7. Intinya waktu itu kan kita freeze lah gitu ya, aturan-aturan yang tumpang tindih itu akan menjadi satu gitu. Iya. Nah, di kita terkait dengan ruang, karena kan ruang ini salah satu yang harus dijalankan gitu ya. Untuk perizinan awal itu harus sesuai tata ruang dulu, harus sesuai ruang dulu, lokasi maksud saya. Lokasinya di mana nih gitu kan. Nah, itu yang bisa menunjukkan itu adalah tata ruang. Jadi kalau tadi Mas Jordi mau bangun ruko misalkan atau mau bangun mall lah gitu ya. Iya. Mallnya misalnya di daerah Buncit gitu kan. Iya. Nanti di Buncit itu ada tata ruang, ada DTR malah kalau di Jakarta itu. Nah, di situ untuk perdagangan atau bukan gitu. Kalau perdagangan boleh dikeluarkan gitu. Artinya KKPR itu sebetulnya adalah kelanjutan dari tadinya kan rencana tata ruang, masih rencana nih. Yang tadi di tata ruang tadi kan. Nah, sekarang pemanfaatannya sesuai apa tidak gitu. Jadi KKPR itu meyakinkan atau memastikan bahwa kegiatan usaha tadi yang Mas Jody sebutkan tadi Iya. itu sudah sesuai tata ruang. Kalau sudah sesuai tata ruang, dijamin bahwa itu tidak mengganggu kegiatan yang lain gitu, dan dia sesuai dengan peruntukannya kan gitu. I see. Jadi nggak akan lah nanti misalkan di tata ruang tuh perdagangan ada industri masuk situ. Wah, itu nanti kiri kanannya pasti protes tuh kan. Betul. Tetangga rumah-rumah, loh kok ini jadinya industri nih. Iya. Dia terganggu gitu kan suaranya dan sebagainya itu. Nah, kira-kira itu KKPR itu secara. Nah, ini dulu memang di PPN itu ada yang namanya izin lokasi. Ya. Nah, izin lokasi itu sekarang digabung lah ya, tanda kutip gitu ya. Karena memang nggak boleh dua, itu menjadi KKPR itu. Oh. Jadi dengan keluarnya KKPR itu, maka izin lokasi udah nggak ada lagi. I Gitu. see. Jadi KKPR itu nanti fungsinya adalah dia untuk perolehan tanah ya, dan juga untuk kegiatan juga macam ada kegiatan berusaha, non berusaha dan sebagainya. Lanjut ke KKPR ya, sedikit aja ya. Boleh, Pak. Jadi KKPR itu karena tata ruang itu, jadi target KKPR itu sebetulnya ke RDTR, payungnya lah gitu ya. Ya. Sebagai rujukannya itu RDTR. Karena kalau dengan RDTR itu, maka KKPR itu terbit otomatis. Jadi kita masukin data, klik langsung keluar tuh KKPR-nya. Oke. Namanya konfirmasi KKPR. Ini ngeceknya di mana Pak kalau kayak gitu? Di OSS. OSS. OSS itu dari BKPM yang mengeluarkan. Jadi itu sudah ada aplikasinya. Mas Jody perusahaannya apa, alamat di mana dan sebagainya ya, KPL-nya apa. Kemudian diklik itu, kalau di situ ada RDTR-nya, maka langsung keluar saat itu juga. Wah, Itu canggih yang banget. itu yang kita tuju nantinya gitu ya. Oke. Tapi kan secara garis besar RDTR kita ini sekarang masih jauh, Mas. RDTR kita itu yang dulu ya, zaman saya dulu itu kan targetnya 2000 ya. Sampai sekarang aja kemarin saya cek baru 665. Jadi masih jauh tuh. Jauh sekali Pak. Terus RDTR tidak cukup RDTR itu harus kita sinkronkan dengan OSS. Jadi kita masukkan ke mesin lah gitu ya. I see. Karena tadi kan kalau kita pencet gitu biar bisa Biar langsung lihat. nggak lihat buku lagi gitu. Jadi bukunya itu kita tinggal nanti buku RDTR itu. Ya. Nah itu ada unsur-unsur yang APLI lah, pemanfaatan ruang untuk apa, KDB, KLB dan sebagainya di situ. Itu tujuan kita. Nah karena memang itu masih jauh, maka di Undang-Undang CK itu diberi kan ini
perizinan harus jalan terus. Ya. Maka dikasih alternatif yang kita sebut persetujuan KKPR. Persetujuan KKPR itu kalau dia belum punya RDTR, tapi dia punya RT RW saja gitu ya, maka dia bisa jalan OSS juga, tapi itu semi manual lah gitu ya. Maksudnya gimana tuh, Pak? Jadi begitu masuk nih OSS, karena nih skala petanya RT RW ini kan masih luas tuh. Ya. Jadi kalau di situ tuh misalkan di blok perumahan, bukan berarti itu satu blok itu perumahan. Dia boleh untuk ruko, boleh untuk Indomaret, boleh untuk Oke. tapi di mana-mana lah itu harus dikaji. Itu nanti kalau kewenangan di pusat itu di Kementerian ATR BPN. Jadi begitu klik dia langsung dikaji dulu gitu ya. I see. Boleh apa tidaknya gitu. Nah, kemudian baru di-upload lagi. Oh, ini boleh, ini tidak boleh gitu. Itu kewenangan di pusat. Kalau kewenangan di daerah itu ada di provinsi dan di kabupaten kota itu di PTSW biasanya gitu. Nah itu nanti juga kewenangan diaturnya di KPL itu. Saya juga nggak hafal tuh, KPL-nya banyak banget soalnya. Begitu itu nanti dipilah di OSS itu bahwa ini kewenangan pusat, misalnya kawasan industri ya pusat, atau PMA pusat gitu ya. Tapi kalau yang lain ya saya kurang hafal ya, yang kecil-kecil Indomaret kayak gitu mungkin ya di daerah aja gitu. Nah kira-kira itu yang persetujuan. Ada lagi satu yang dia itu tidak sesuai dengan tata ruang, itu dibolehkan tuh. Oh, bisa begitu. Nah, makanya di Undang-Undang CK itu diberi, karena dulu itu kita menganggap bahwa PSN, yang namanya PSN itu ya, Proyek Strategis Nasional, itu kadang-kadang munculnya itu tidak terencana di RT RW itu. Bupati itu nggak mengira bahwa ternyata di daerah situ cocok untuk kawasan industri misalkan. Padahal di tata ruang itu untuk sawah misalkan, yang ekstrim lah gitu ya. Yang lagi ramai sekarang kan sawah itu kan. Nah melalui yang namanya rekomendasi, jadi rekomendasi KKPR itu dibolehkan. Tapi memang ada caranya juga gitu. Itu masih manual tuh. Jadi nanti dari bupati atau dari gubernur yang plat merah lah ya, itu mengirim surat ke Kementerian ATR BPN untuk minta rekomendasi. Nah itu harus melalui kajian. Apakah tadi sawah itu bisa menjadi industri? Ya, itu dikaji dulu tuh, panjang tuh sebetulnya gitu loh. Artinya tidak semudah kita, kalau RKKPR itu pasti dibolehin gitu, belum tentu. Tergantung kajian tadi gitu. Nah kira-kira seperti itu. Jadi dengan adanya KKPR ini, menurut saya ini kita lebih teratur sekarang. Lebih teratur karena yang memang kita alokasikan ruangnya itu ya di situ, tidak melanggar gitu ya. Secara teori seperti itu. Jadi tidak ada apa ya istilahnya itu saling sikut-nyikut lah gitu ya. Harusnya ini untuk industri kok dipakai perumahan, atau kok sebaliknya, atau sawah gitu. Sawah juga terjaga kalau seperti itu gitu ya. Kalau kita komit, kita tahu. Nah inilah yang saya juga mohon nanti ini harus disosialisasikan terus gitu ya. Jangan hanya di pemegang kebijakan aja yang tahu. Ini harus masyarakat harus tahu juga bahwa kita ini pengaturnya seperti aturan main seperti itu. Nah untuk PKKPR dan RKKPR itu memang kita harus wajib membayar PNBP. Itu ada SPS-nya nanti dihitung gitu ya. Jadi begitu diklik oleh si petugas itu dia harus bayar dulu PNBP-nya. Itu ada hitungannya, saya juga nggak hafal ya. Dan dia harus pertek juga, melampirkan pertek juga di Kantah ya. Itu juga bayar PNBP juga gitu. Sebenarnya simpel cara masuknya itu gitu ya. Namun kenyataannya ini saya langsung aja ya ke kendala dan ininya. Ternyata yang masuk ke misalkan ini kewenangan pusat lah ya. Yang masuk itu luar biasa. Berapa banyak, Pak? Sehari itu bisa ratusan lah, bahkan ribuan gitu ya, seluruh Indonesia itu. Nah, sementara di operatornya itu kan terbatas gitu ya. Jadi ya ada yang harusnya hanya seminggu atau 2 minggu gitu ya. Ini bisa berbulan-bulan kadang-kadang gitu ya. Itu karena kapasitas itu. Tapi nanti kalau RDTR ini jadi, saya pastikan itu sekali klik jadi. Jadi ini sementara aja PKKPR itu sebetulnya.
Cuman nggak tahu sampai kapan ini kemampuan RDTR itu bisa disusun gitu ya. Mudah-mudahan sih cepat. Kalau cepat mungkin kita nggak banyak lagi yang lama-lama tadi gitu. Tapi kalau balik lagi buat masyarakat nih Pak ya, nih ngurusnya nih susah nggak? Sama mungkin biayanya gitu? Enggak. Ya itu gitu. tadi kita cukup masukin di aplikasi namanya OSS tadi. Oke. Masuk ada nanti misalkan nama siapa, PT apa gitu ya, Ya. KPLI berapa nih. Itu masuk terus pemanfaatannya untuk apa. Pokoknya diisi semua lah forum itu. Ya. Udah upload gitu. Selesai segitu dong. Selesai. Biayanya Pak? Nah, biayanya nanti begitu kalau yang PKKPR ya, Ya. itu diklik oleh petugas di sana, itu akan keluar nanti SPS-nya. Misalkan Oke. untuk tambang nih, dihitung per meter berapa kali berapa gitu. Tapi kalau yang konfirmasi tadi nggak bayar, karena RKKPR itu, RKKPR, konfirmasi kegiatan itu langsung klik langsung keluar gitu. Sementara ini tidak ada PNBP-nya, yang ada PNBP-nya itu persetujuan KKPR aja gitu. Oke. Sama RKKPR. RKKPR karena dia strategis nasional juga sepertinya nggak terlalu besar gitu. Kan itu yang mengajukan pemerintah gitu kan. Ya. Jadi mungkin saya hitungannya kurang paham sekali ya, Ya. teknis itu ya. Nanti bisa dicari di di Google juga bisa. Semudah itu sebetulnya gitu ya. Tapi karena yang membuat kita itu nggak nyaman itu karena ngantrinya aja. Oh gitu. Di daerah juga sama Pak. Daerah Jawa Barat misalkan. Ya. Tapi mungkin kalau di Papua sana nggak terlalu banyak ya cepat mungkin gitu ya. Iya. Itu kira-kira Gak ada yang ngurus juga di sana Pak. Iya, kan di Pemdanya kan Iya. gitu ya. Jadi itu tergantung wilayahnya juga gitu ya. Iya. Tapi kalau di pusat, karena saya juga pernah di Dijen Tata Ruang, memang yang masuk banyak sekali. Iya. Kemampuan menganalisis itu kan nggak sehari 2 hari ya. Betul. Bahwa ini boleh apa tidaknya itu, ini masuk kawasan hutan apa tidak gitu kan nggak cukup sehari. Kadang-kadang seminggu baru kelar itu karena kita harus konfirmasi dengan kehutanan, dengan yang lain gitu ya. Itu kira-kira kendalanya di situ sebetulnya gitu ya. Mudah-mudahan ya sekali lagi RDTR jadi ya kita udah tinggal klik jadi gitu. Simpel Seperti itu. ya. Simpel harusnya. Iya. Teknologi harusnya Nggak bikin sekarang susah gitu. nggak bikin susah gitu. Ini Iya. cita-cita kan gitu Cita-cita, ya. iya, Cita-cita betul. kita. Itu Mas Edi. Berarti harusnya secara logika ini nggak memberatkan masyarakat dong? Ya Enggak, kan? ya. Saya hanya pesan aja kepada masyarakat, tolong pelajarilah gitu ya. Artinya dari masyarakat itu harus tahulah gitu ya. Dan si pembuat kebijakan juga sering mensosialisasikan. Ini yang jadi sosialisasi ke masyarakat itu mungkin ya beda lah sosialisasi kepada Pemda gitu ya. Iya. Yang lebih gampang dicerna gitu ya, Iya. jangan yang susah-susah gitu kan. Setuju Pak. Iya itu maksud saya kita harus sering gitu. Karena ini hal yang baru walaupun tahun 2020 tapi memang nggak banyak yang tahu. Jangankan masyarakat, para pebisnis saja kadang-kadang juga bingung. Dia tidak open dengan gitu ya, langsung ngerti, langsung tahu caranya gitu. Iya. Nah, Pak Dwi, kita kan sekarang ngomongin soal alih fungsi lahan nih. Ini sebagai contoh aja ya. Kan dulu di daerah Kerawang ya, itu kan daerah yang lembung padi, banyak sawah, Iya. segala macam. Sekarang jadi banyak industrinya. Ya. Ini mengendalikan alih fungsi lahan ini gimana caranya, Pak? Ya, baik Mas Jordi. Jadi ini lahan sawah itu sekarang lagi ngetren nih di era Pak Presiden Prabowo. Ini memang ada yang disebut ketahanan pangan gitu ya. Nah, ketahanan Ya. pangan itu salah satunya adalah sawah gitu ya. Nah, sawah ini kan banyak sekali ya di Indonesia ini ya, terutama Betul. di Pulau Jawa gitu ya. Bali juga ada gitu. Nah, jadi kalau terkait alih fungsi itu intinya kalau dia sesuai dengan rencana tata ruang nggak ada masalah. Karena itu memang aturan yang paling kuat untuk perizinan itu adalah tata ruang. Oke. Jadi walaupun itu sekarang sawah, tapi di tata ruang itu disebutkan bahwa itu untuk industri, maka orang membangun di atas sawah boleh-boleh saja. Asal perizinannya itu ketat ya, ada KKPR dan sebagainya, itu ada AMDAL gitu ya. Ya. Artinya
perubahan fungsi lahan itu dibolehkan. Karena seperti saya sampaikan tadi bahwa kita tuh berkembang ya, manusia aja yang dulu kita hanya sekian puluh juta, sekarang 200 itu kan perlu ruang gitu ya. Iya, betul. Nah, ruang itu kadang-kadang ya bertabrakan gitu ya. Ada yang menggunakan sawah, akhirnya sawahnya diambil gitu ya, jadi industri, jadi perumahan. Nah, memang sejak tahun 2019 ya, sebetulnya sih dimulainya dari Undang-Undang 41 2009 itu ya. Itu adalah undang-undang mengenai perlindungan apa ya namanya, saya lupa, pokoknya untuk tanaman apa ya, pertanian berkelanjutan lah gitu ya. Oh iya, betul. Jadi LP2B, Pak. Ya macam-macam, ada KP2P kayak gitu. Nah itu nggak jalan gitu ya. Nah tahun 2019 itu keluarlah satu Perpres. Ini Perpres yang Perpres nomor 59 tahun 2019. Itu namanya pengendalian alih fungsi lahan. Oke. Ini sebetulnya yang apa, kekhawatiran kita sawah berkurang terus itu dijawab oleh Perpres ini. Nah, oleh karena itu waktu itu Kementerian ATR BPN itu ditugasin lah ya, ada Timdu lah. Jadi turunan dari Perpres ini ada Timdu yang anggotanya itu banyak tuh, ada Menko, ada ada dari PU dan sebagainya itu. Ya. Akhirnya Ditjen Pengendalian ya waktu itu ditugasin untuk membuat database namanya. Ya istilahnya itu data mengenai sawah gitu. I see. Data sawah itu yang dilindungi ya. Yang kita sebut LSD. LSD. Nah, LSD itu itu harusnya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia itu ada LSD-nya, tapi waktu itu kita hanya mampu atau ditargetkan 8 provinsi. Yaitu di seluruh Jawa ya. Jadi mulai dari Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, ya kan? Kemudian Bali, kemudian Nusa Tenggara Barat, sama DKI enggak ding kalau nggak salah. Satu lagi Sumatera Barat. Karena DKI nggak ada sawah gitu. Jadi betul. Itu sementara yang kita kendalikan itu 8 provinsi itu dituangkan di dalam Kepmen ATR BPN nomor 15 tahun 89 tahun 2021. Okay. Itu yang sekarang mungkin lagi rame sekarang itu ya, LSD itu sebetulnya yang diatur hanya 8 provinsi sementara itu. Targetnya nanti ada semua provinsi ada aturan seperti itu. Nah, apakah LSD itu? Nah, LSD itu sebetulnya ya diturunkan dari LBS. LBS itu lahan baku sawah. Itu yang membuat ATR BPN juga. Tapi ini sudah kita konfirmasikan ke daerah gitu ya. Mana sih yang LSD itu gitu ya. Akhirnya kita kunci tuh LSD itu di peta. Ya. Ya kasarnya gini lah, kalau LSD itu belum dikeluarkan, sertifikat nggak akan keluar itu. Oh gitu. Risikonya begitu. Ya. Boleh nggak itu LSD itu dikeluarkan? Boleh. Asal sesuai dengan tata ruang gitu kan. Ya. Jadi LSD sama tata ruang gimana gitu kan posisinya. Yang dipakai adalah tata ruang. Jadi walaupun kondisi ininya sawah, tapi di tata ruang untuk permukiman ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi untuk mengeluarkan itu harus ada rekomendasi dari Kementerian ATR BPN. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi cara menjaganya itu seperti itu, cara menjaga sawah. Nah, mulai tahun 2021 sampai sekarang itu lumayan pengendaliannya itu. Oke. Jadi dari sawah yang kita hitung tuh waktu itu sekitar 3.800.000 lah gitu ya. Ya. Itu mungkin sekarang berkurangnya itu ya hanya nggak sampai 1% sebetulnya alih fungsinya itu. I see. Jadi sebetulnya kalau dari yang tercatat ya, saya nggak tahu yang nggak tercatat kan ini di luar anu kita itu hanya 1% kurang lah. Kecil banget, Pak. Sebenarnya kecil, 4 tahun ya, 4 ini kan 2025 ya, 2021. Jadi kita kan patok nih 3,8 juta nih. Iya. 3,8600 sekian lah. Itu
berkurangnya ya sebetulnya kecil sekali gitu. Iya. Tidak sampai yang 5%, 10% gitu ya. Tapi memang itu memberi dampak yang cukup besar karena kita itu belum punya tukerannya gitu ya. Jadi ini dikurangi tapi mau ditukar di mana nih gitu. Iya. Kalau itu ditukar saya kira kita nggak ada masalah gitu ya. Ini poin saya karena ruang itu pada intinya itu sebetulnya bisa berubah-ubah. Tapi kalau di jumlah harusnya tetap dong gitu seluruh Iya. Indonesia gitu kan. Tebang 1 tanam 1 Ya, gitu. kita ambil 1 hektar ya bikinlah 1 hektar, syukur-syukur 2 hektar di Iya. Kalimantan atau di Papua atau di mana gitu. Ini idealnya seperti itu. Nah, LSD itu nanti kalau sudah jadi semuanya, itu nanti akan kita tanam di tata ruang. Kalau RT RW nanti namanya LP2B. Apa itu, Pak? Lahan pertanian berkelanjutan. LP2B. Lahan pangan. Lahan pangan pertanian berkelanjutan. Ya, itu dikunci kalau di tata ruang kan pasti dikunci. Iya. Kalau sudah kita tetapkan LP2B, ya nggak boleh dong untuk industri gitu. Sorry Pak, sebelumnya LSD sama LP2B bedanya apa ya? Kalau LP2B itu yang sudah dicantumkan di rencana tata ruang. Oke. Kalau LP2B ada lahan ya, tadi kan LSD dan LP2B. LP2B itu di RDTR. Ya. Kalau yang RT RW-nya itu KP2B kawasan. Oh. Istilah itu. Iya. Tapi intinya ya untuk Sama. sawah gitu, Iya. untuk tanaman pangan lah gitu ya. Di KP2B itu bisa ada sawah, bisa ada tanaman Kebun. pangan yang lain gitu. Ya. Jadi nanti ini Perpres 59 itu tujuannya adalah menciptakan itu. Yang untuk pangan itu sawah itu di mana aja, begitu seluruh Indonesia sudah terpetakan, Perpres ini nggak berlaku lagi gitu. Jadi ini kayak milestone lah itu ya Perpres ini. LSD itu sebetulnya juga cara aja, jadi alat lah. Kalau istilah saya sih database, karena Ya. itu sebetulnya bukan, itu bisa dialihfungsikan, bisa diambil lah gitu ya. Ya. Asal ada rekomendasi gitu. I see. Kalau RT RW kan saklek tuh, kalau rumah ya perumahan gitu kan, nggak boleh di RDTR itu kan kalau untuk perumahan ya rumah nggak boleh. Ya. Kalau ini sawah tapi di RT RW-nya rumah ya bolehlah, tapi izin dulu dong sama si pemberi tadi Pak Menteri ATR PPN itu dalam hal ini Ya. di Ditjen Pengendalian. Kira-kira itu. Jadi LSD itu pengendalian sebetulnya, pengendalian ruang agar tidak aut-autan lah gitu, ngawur gitu kan. Nanti orang tuh kalau dulu kan enak aja, Pak, ini kan tanah saya bukan rumah apa-apa, suka-suka dia kan gitu. Iya. Sekarang nggak bisa, itu harus dilepas dulu. Karena kalau tidak dilepas, sertifikat nggak keluar. Sertifikatnya nggak keluar. Iya. Jadi di kepala kantor di daerah itu, begitu masuk database nih, nah itu dia ditandain lah gitu. Iya. Begitu akan ngurus ngurus sertifikatnya, dia suruh ngeluarin dulu nih rekomendasinya itu, SK kalau namanya. Oke. Rekomendasi tadi wujudnya surat keputusan gitu. Nah kira-kira seperti itu. Pak, Jadi- kalau di kawasan LSD atau LP2B gitu, ada pembangunan yang ilegal, sanksinya apa, Pak? Nah itu kalau itu jelas melanggar kan. Ya. Kalau pelanggaran itu ya masuk ke ranah hukum harusnya. Oke. Sebenarnya di tata ruang tuh ada pengendalian itu. Di tempat kami dulu tuh ada Direktorat Penertiban. Iya. Jadi Direktorat Penertiban itu tugasnya adalah memberi sanksi kepada pelaku atau pelaku kegiatan ya yang melanggar tata ruang. Oke. Nah itu macam-macam tuh, ada peringatan dulu, kemudian ada didenda, ada digusur gitu ya, bahkan bisa masuk pengadilan juga. Oke. Jadi sebetulnya alatnya sudah lengkap itu, hanya memang saya akuin gitu ya, bahwa pemerintah ini belum mampu ya untuk menggait seluruh
tanah atau seluruh ruang gitu ya di Indonesia ini. Iya. Karena ya urusan ruang itu bukan hanya urusan pemerintah aja sebetulnya. Iya. Ya masyarakat, ya non government ya, LSM maupun dari pelaku usaha sendiri itu juga harus sadar gitu ya, bahwa tata ruang itu penting gitu. Jangan sampai nanti dia membangun tidak sesuai tata ruang, begitu dia rubuh atau ada kecelakaan amit-amit ya gitu ya. Itu nanti dia tidak bertanggung jawab gitu. Iya. Gitu ya. Jadi tentunya ini memerlukan kolaborasi lah gitu ya. Mulai dari pemerintah daerah gitu ya. Bahkan anggota dewan pun ya, DPRD, DPR itu harus aktif tuh. Iya. Kadang-kadang kan kita itu nggak kuasa ya. Misalkan waktu saya di pengendalian itu, begitu tahu pemiliknya tanah itu si X gitu ya, yang berpengaruh itu juga nggak bisa masuk kita gitu. Padahal ranahnya gitu. Ranah kita gitu. Tapi ya itu di kita itu masih seperti itu gitu ya. Jadi Iya. di puncak lah ini saya contoh aja. Puncak tuh sebetulnya potensi-potensi pelanggaran itu sudah banyak. Iya. Tapi memang ya kita terus terang aja kita mau masuk juga agak sulit lah gitu ya. Karena semua data ditutup di situ gitu. Dan sebagainya lah gitu ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa pengendalian kita ini masih di ruang kerja aja, belum sampai ke lapangan lah gitu ya. Itu Iya. kalau dijalankan sebetulnya saya kira kita mudah-mudahan banjir nggak ada lagi gitu ya, kemacetan nggak ada lagi. Tadi yang pelanggaran alih fungsi yang harusnya sawah menjadi industri nggak terjadi lagi ya, karena kita memang punya niat yang sama gitu. Oke. Nah ini yang mungkin yang kami dari sisi tata ruang gitu ya, itu masih kesulitan untuk terjun ke lapangan gitu. Masih perlulah dukungan dari berbagai pihak gitu kalau menurut saya. Sorry Pak, saya tadi masih nyangkut, maksudnya ditutup tuh gimana Pak? Ya informasinya itu kadang-kadang kan kita pingin tahu gitu ya. Dia Iya. itu kita udah tahu nih melanggar tata ruang itu kan kita perlu data dong kalau Iya. mau menindak atau sebagainya itu. Ini kadang-kadang ya tidak ada datanya itu gitu. Lah gimana nertibinnya kalau kayak gitu? Ya itu makanya ini kan kadang-kadang ya kita perlu teknik-teknik sendiri lah gitu ya. Tapi itu mungkin menjadi PR. Saya sih tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi ini sebetulnya kita mesti sadar lah gitu ya. Karena begitu misalkan banjir aja, Ya. yang nggak usah luas-luas, itu kerugiannya udah berapa? Yang dirugikan bukan yang pelanggar ruang, justru yang di hilirnya lah gitu ya. Iya. Yang itu kan nggak adil lah kalau menurut saya. Kita mestinya harus. Setuju. Jadi kalau mau bangun di hulu lah ya, di puncak itu tuh mesti ngeliat dong air saya itu larinya kemana gitu. Iya, iya. Itu harus ada kesadaran dari kita semua. Nah kalau nggak ada ya bodo amat lah gitu kan. itu yang tidak dimaui oleh tata ruang gitu. Iya. Yang artinya sampai saat ini mungkin yang sadar pengendalian itu baru unsur pemerintah, unsur eksekutif lah maupun maksudnya dari pusat sampai daerah. Mungkin ya masyarakat itu masih sedikit lah gitu ya, apalagi dunia usaha juga belum. Tapi kalau ini semua bareng saya kira kita akan menjadi daerah yang teratur. Yakin saya optimis tuh kalau pengendalian jalan itu, tata ruang juga jalan. Nanti tata ruang akan menyesuaikan sendiri tuh. Iya. Misalkan ini salah nih, dia bikin rencana tata ruangnya salah, dia akan perbaiki pasti. Kalau ada pengendalian. Tapi kalau nggak ada pengendalian, gimana dia mau memperbaiki kan? Amburadul. Dipikir baik-baik saja gitu. Nah ini contohnya Mas Yordi. Jadi ya memang PR generasi muda nih banyak nih nanti. Gitu Mas. Oke, Pak, balik lagi nih ke RT RW, LSD sama LP2B. Ini kan banyak kasus tumpang tindih ya. Nih kok bisa nih? Kan sama-sama produk dari pemerintah. Ya. Terutama RT RW dan LSD nih yang sama-sama dari ATR BPN. Gitu loh, kok bisa tumpang tindih? Sebetulnya nggak tumpang tindih kalau kita ini
tahu persis dengan positioning masing-masing gitu ya. Jadi LSD tadi itu saya katakan itu adalah database. Kenapa database? Karena aturannya itu hanya Kepmen sebetulnya. Oh gitu. Kepmen ATR BPN. Sementara RT RW itu kan perda. Ya. Ada yang perpres juga gitu ya. Jadi kalau kita memang tata ruang menjadi panglima gitu ya, karena kan tata ruang itu sudah sedemikian rupa mengatur keseimbangan tadi. Iya. Itu harusnya kita jadiin acuan gitu ya. LSD ngikutin. Tapi memang gini, ini juga concern ya, yang terakhir ini ya yang saya dengar gitu kan, karena memang pemerintah ini akan mendorong ketahanan pangan gitu. Oke. Jadi mungkin di hold dulu lah gitu ya, RT RW-nya mungkin ini juga strategi sebetulnya, bukannya menang-menangan, tapi bisa nggak RT RW-nya itu direvisi gitu, agar ngikutin LSD, bisa jadi seperti itu. Ini kan strategi ya, semuanya baik gitu ya, tapi memang harus ada apa ya komandonya lah kalau menurut saya. Kalau Pak Presiden mengatakan itu ya laksanakan nggak apa-apa sebetulnya gitu kan. Iya. Mungkin industri juga geser sebentar lah gitu, atau di tempat lain dulu gitu kan. Jadi mana tahu mungkin tata ruangnya waktu nyusun juga nggak mikir sampai ke situ gitu. Karena tata ruang itu kan bisa direvisi sebetulnya setiap 5 tahun gitu. Setuju. Jadi saya tidak menyalahkan apalagi tumpang tindih. Sepertinya nggak ada yang tumpang tindih. Cuman sekarang mungkin kan strateginya lah dulu ya. Artinya begini, oke lah sekarang sawah kita jaga dulu sebelum kita dapat sawah yang baru gitu. Iya. Kan tadi saya bilang boleh aja beralih fungsi asal si siapa namanya sawah ini ada gantinya di tempat lain. Tebang satu tanam satu. Iya. Kalau ini udah dapat ganti sana ya mungkin boleh aja tata ruangnya dirubah lagi kan gitu. Iya. Jadi ini strategi lah kalau menurut saya, bukan tumpang tindih. Jadi ini hanya nunggu waktu aja mana yang dulu ada ya. Jadi gitu aja Mas Jody. Jadi menurut saya jangan dipermasalahkan terlalu besar lah ya masalah-masalah seperti, karena saya yakin pemerintah itu punya maksud yang baik gitu ya. Karena kita impor beras juga udah lumayan gitu ya. Hanya memang kalau LSD tadi dipertahankan memang harus sesuai dengan Perpres tadi, Perpres 59. Nah, yang dijalankan sekarang ini belum, Mas. Oke. Kita hanya menjaga sawahnya aja, tapi insentifnya buat si penjaga sawahnya itu belum dilaksanakan. Oke. Iya. Ini kritik aja, tapi mudah-mudahan ya didengar juga ya. Kalau memang petani itu nggak boleh berubah fungsi jadi industri dan sebagainya, kasihlah insentif lah. Gitu kan, jaminan bahwa dia itu memang menghasilkan sawah yang kalau dihitung tuh 1 hektar minimal 6 ton dan bisa 3 kali panen gitu kalau di Jawa. Jadi irigasi teknisnya juga harus dijaga. Iya. Sekarang banyak air itu diambil untuk perusahaan air kan gitu. Jadi air aja kurang, dan di Jawa bagian utara itu hampir seluruhnya itu dasnya itu ya, airnya itu kritis gitu. Irigasi susah dong. Irigasi susah. Nah itu seperti itu harusnya ya, kalau kita mau sama-sama lah gitu ya. Jadi jangan dijaga benar gitu. Sekarang kan ya agak kurang lah menurut saya gitu ya. Jadi perlu ditingkatkan gitu. Itu Mas, jadi kira-kira. Pak, nih saya mau ngomongin dampak penyalahgunaan tata ruang. Salah satunya nih banjir. Kalau di Jakarta banjir mah udah biasa ya. Tapi ada nih kasus unik nih yang daerah yang jarang banjir di Bali. Teman-teman boleh gak ditunjukin di layar nih? Ya. Coba nih lihat nih Pak nih. Ya. Lihat tuh. Wah ini rame kemarin ya. Sampai roboh rumah, ya kan? Banyak korban jiwa. Nah kalau ini saya ya karena saya udah pensiun jadi nggak tahu data sebenarnya ya. Tapi kalau lihat gambar ini memang mereka tuh bangun. Kalau ini sungai ya, tapi nggak tahu nih sungai atau bukan yang tadi itu. Ini jalanan Pak, bukan sungai ini mah. Bukan yang tadi, yang awal-awal tadi kayaknya sungai. Yang tadi sungai ya? Nah ini ya. Ya. Ini mungkin. Tuh mobil tuh sampai keseret no. Jadi dia itu bangun di sempadan sungai, gitu. Tuh, tapi lepas dari kan. itu, saya juga kemungkinan besar ini juga banyak kali fungsi di hulunya ya. Ini kan
namanya Das Tukat Badung kalau nggak salah. Kok bisa sih Pak dibangun di sepadan sungai itu? Emang Yaitu, boleh? Tidak ada pengawasan tadi. seenggaknya Jadi ada apa turis spot tindakan. baru kali ya. Iya. Tuh sampai Betul. main balon sampai ada ular Iya. segala. Jadi ada 2 poin di sini memang alih fungsi karena memang tidak ada pengawasan. Kemungkinan juga ada bangunan-bangunan yang tidak berizin. Ini apa istilahnya itu dari pengamatan awam lah gitu ya. Iya. Tapi itu perlu data lah gitu ya. Kalau ada data mungkin kita bisa diskusikan gitu ya. Iya. Tapi ini jelas bahwa tadinya tidak pernah banjir, Tiba-tiba berpuluh-puluh tahun ini banjirnya seperti bandang lagi. tidak terkendali lah gitu ya. Iya. Jadi ini memang menjadi perhatian ini harusnya. Bali saya yakin harus dikendalikan sekarang ini. Karena Bali itu sekarang sudah menurun kualitas lingkungannya. Jadi wisatawan itu sudah tak terkendali lah gitu ya. Macet, banjir udah. Itu udah metropolitan itu, Iya. bukan daerah wisata itu kalau menurut saya itu ya. Setuju, Jadi Pak. mungkin ya Pemda itu sekarang dengan kasus Bali ini harusnya lebih waspada gitu ya. Sekali lagi pengendalian harus dijalankan gitu sekarang ini. Iya. Jadi jangan hanya menyusun rencana tata ruang saja, tapi pengendaliannya juga harus ditingkatkan gitu. Ya prihatin sih ngeliatnya juga. Ini bisa terjadi di mana saja Mas Yodi. Kalau kita nggak care gitu ya terhadap. Iya. Karena sekarang itu ada apa itu ya, climate change lah ya, yang Iya. tidak terduga. Jadi ini pasti pada waktu air bah itu posisi air laut itu lagi pasang. Jadi air itu nggak bisa ngalir kan, mampet ya gitu. Iya. Nah itu kan nggak jelas sekarang itu, nggak ada yang bisa memprediksikan kapan itu akan terjadi apa itu air pasang itu gitu kan. Iya. Kemarin itu kalau nggak salah ini pas bulan purnama. Oh gitu. Jadi air jadi lebih pasang gitu ya. pasang. Mungkinan ya ini anu aja. Kebetulan nih air juga lagi naik, jadi pasti nggak lancar ke lautnya gitu. Kalau menurut Bapak ini solusinya apa nih biar nggak terjadi lagi kayak gini? Kita audit tata ruang. Audit tata ruang. Jadi kita audit dulu nih. Gimana? Jadi jalan air itu dulunya itu kemana sih gitu. Iya. Terus jadi kita hitung dulu nih, misalkan dia kan wilayah Sungai Tukat Badung misalkan. Ya. Itu kan ada wilayahnya itu. Jadi air yang masuk ke situ tuh dari mana saja. Nah, itu kita hitung tuh, dia kira-kira kalau curah hujan ini kemarin curah hujannya tinggi sekali nih kalau nggak salah itu. Iya. Memang nggak nutup, tapi ya jangan banjir banget lah gitu kan. Iya. Maunya Mas Yordi kan gitu ya. Iya. Sehingga nanti kita hitung lah kita anunya berapa sih apa kapasitas. Nah, terus mana saja yang kawasan-kawasan jalan air itu menghalangi. Nah, itu mestinya kita beresin lah gitu ya. Kita cariin penggantinya di mana kayak gitu. Kalau Iya. perlu bikin resapan air, bikin dam, danau gitu ya. Saya kira itu nanti Denpasar akan aman kalau kita buatkan seperti itu. Jadi di hulunya Iya. itu kan kita kasih dam misalkan dari nah, nanti pas hilirnya mungkin kalau pas air pasang itu ya ada retensinya lah gitu. Iya. Itu mungkin sebenarnya nggak susah itu, hanya memang perlu koordinasi yang cukup banyak gitu. Nggak gampang juga anunya mengkoordinasikan itu gitu. Itu sih Mas Jody menurut saya solusi agak panjang jangka panjang gitu. Iya emang jelas. Cuman coba saya mau balik lagi ke yang obvious nih ya Pak. Ini di Jakarta nih. Ya kan. Tadi ada solusi mungkin buat di Bali ya. Kalau buat Jakarta nih mungkin nggak sih Jakarta tuh nggak banjir lagi? Ya agak susah jawabnya kalau tanpa data. Oke. Ini kan kemarin pemerintah sudah coba banyak ya, Ya. sampai bangun 2 bendungan di atas itu, yang mana itu di Ciawi, Waduk Ciawi sama
satu lagi itu lupa saya namanya, Cimahi apa gitu ya. Iya. Toh kemarin banjir juga gitu kan. Terus jadi memang kita itu sudah over capacity kalau ngomong Jakarta ya. Maksudnya gimana tuh Pak? Over capacity itu jadi sebetulnya suatu kota itu punya kapasitas, ada daya dukung, daya tampung istilahnya ya. Jadi daya tampungnya itu harus disesuaikan dengan daya dukungnya. Kayak dulu tuh Bandung tuh direncanakan untuk 500.000 penduduk zaman Belanda itu. Iya. Sekarang ini udah 5 juta lah gitu ya. Nah DKI dulu mungkin juga nggak segitu, sekarang segitu gitu kan. Itu tidak disertai dengan mitigasinya. Jadi kalau dia buang sampah itu di mana, buang air di mana itu nggak disertai itu. Harusnya kan, satu ini nanti pembuangan airnya ke sini, ini disiapin. Nah sekarang begitu disiapin, sini dibangun rumah juga. Artinya airnya kan cari tempat lain gitu. Nah memang harus ada teknologi di situ yang harus bekerja gitu ya. Jakarta itu harus teknologi itu gimana? Apakah dengan pengaturan cuaca, atau dengan bikin gorong-gorong besar di bawah gitu ya? Karena kalau mengandalkan laut itu kayaknya juga so far sekarang kan nggak, kita tahu kan ada 13 sungai di sini masuk dalam satu itu kebetulan pasang misalkan, udah nggak bisa gitu. Ya sekali lagi kita memang perlu perhatian yang khusus kalau banjir di sini. Hulunya dicegah, hilirnya ditambahin kolam retensinya. Oke. Itu sungai-sungai yang ada itu dibenerin lah gitu ya, sempadannya gitu. Sekarang kalau kita lihat Kali Krukut di situ kan udah bukan kali, kalau menurut saya itu udah got itu ya. Karena saking sempitnya itu, makanya di Kemang itu kan kayak gitu kan. Di Kali Ciliwung juga. Ciliwung udah mulai sempit juga di hulunya. Ciliwung masih agak lumayan lah besar, tapi yang kecil-kecil itu yang 13 sungai itu kan, yang di Senayan itu kan udah got itu kan. Jadi gitu, kalau mau ya jalan-jalan air itu dibenerin lah gitu ya, diberesin gitu. Tidak, ini kan kiri kanannya udah bangunan yang tinggi, bukan hanya itu, mau bongkar juga susah itu. Beribu-ribu rumah atau bangunan lah gitu ya, yang susah gitu. Ya agak take cost tinggi dan time lumayan gitu ya, dan komitmen gitu. Jadi kalau setiap gubernur 5 tahun itu programnya sama itu terus mungkin bisa, tapi ini kan setiap gubernur atau bupati ini kan 5 tahun ganti program gitu kan. Nah memang perlu ada satu program yang terus menerus gitu. Itulah jadi sistem pembangunan dan sistem politik kita ini belum nyambung lah kalau menurut saya gitu. Tapi Pak ini Dwi, tantangan gitu ya. Iya, Pak Dwi, kan Jakarta itu banjir nggak cuma air Pak, ada juga banjir kendaraan. Nah, ya kan? Macet. Macetan ini loh Pak, salah satu banjir terbesar di Jakarta kan gitu ya. Itu gimana mengatasinya? Jadi kalau kita menggunakan kendaraan, berarti ada pelayanan yang tidak terpenuhi, sehingga kita tuh menyediakan sendirilah gitu. Kita pakai mobil sendiri. Apalagi kan kayak banyak perumahan di pinggir jalan gitu kan. Itu kan juga nambah macet juga tuh. Itu sih nggak masalah, karena di luar negeri itu juga kalau kita di Paris itu kan jalan juga langsung. Nah sekarang tuh yang jadi masalah menurut saya bukan masalah jalan, angkutan umum kita tuh kurang. Siapa sih yang mau sekarang itu naik angkutan umum berdempet-dempetan kayak gitu ya, dan jurusannya itu kadang-kadang nggak kena gitu ya. Ada yang rumah Tangerang kerjanya di Glodok misalkan, mau ke sana tuh malah lebih susah, akhirnya dia memutuskan menggunakan kendaraan motor gitu. Mobil macet ya pakai motor, kan sama aja kendaraan tapi dipakai sendiri kan dia kan. Satu mobil yang harusnya 4 orang ini dipakai sendiri gitu. Kalau kita bikin kereta, bikin itu kan mass transit itu lebih bagus itu. Nah itu kira-kira satu untuk mengatasi jangka pendek. Jangka panjangnya kita harus membagi pusat kegiatan. Pusat kegiatan itu ya jangan dipusatkan di Jakarta semua.
ya kan? Sekarang ini pusat pemerintahan di sini, pusat perdagangan di sini, Iya. pelabuhan di sini, apalagi tuh numpuk semua orang. Numpuk semua, iya. Bank di sini, kedutaan di sini coba. Jadi kalaupun macet ya saya nggak heran gitu karena semua fungsi apa ya? Fungsi itu ada di sini, fungsi kota lah gitu ya. Iya. Nah makanya mungkin kemarin IKN itu bermaksud memindahkan fungsi pemerintahan di sana ini untuk mengurangi anunya lah apa ya Jakarta ini untuk Iya. mengurangi beban Jakarta gitu. Tapi apakah itu nanti macet apa tidak ya nggak tahu, nanti pengaturannya tergantung yang tadi gitu ya, kegiatan tadi gitu. Nah kira-kira seperti itu. Jadi kota-kota yang sekitarnya kecil-kecil itu diberi fungsi, bisa juga pembagian fungsi lah gitu ya. Berarti ini balik lagi ke alih fungsi lahan dong? Bisa juga. Nanti misalkan sekarang di Jawa Barat itu ada rebana. Ya. Rebana itu Apa katanya ke arah metropolitan katanya nantinya. Apa itu rebana, Pak? Rebana itu istilah apa namanya? Cirebon apa itu? Majalengka kayak gitulah, di sekitar itu. Ya. Ada mau dikembangkan kawasan pusat baru gitu kan. Itu untuk menampung kegiatan-kegiatan industri yang tidak tertampung di Bandung dan sekitarnya. Jadi dipecah lah gitu. Oke. Itu juga satu cara gitu ya untuk mengurangi kepenatan suatu kota lah gitu ya. Iya. Tapi kalau yang udah ada ini memang mau nggak mau harus angkutan umum. Jadi MRT, terus LRT, busway itu harus ditambah lagi kalau memang ini. Jangan hanya di Jakarta, mungkin sampai Tangerang, sampai Ciputat, sampai mana itu. Karena kan metropolitan itu kan namanya metropolitan itu ciri khasnya itu komuter. Rumahnya di Depok, kerjanya Jakarta. Rumahnya Jakarta, kerjanya di Bekasi. Jadi commute gitu loh. Nah itu salah satu pemecahannya itu ya harus dengan mass transit. I see. Sekali angkut bisa 1.000 orang gitu. Jangan, kalau busway ini kurang. Busway itu kan sekali angkut paling berapa? 50 atau 30 malah satu bus gitu. Iya. Padahal dia sama menggunakan jalan yang sama kan. Yang paling cocok memang kereta menurut saya ya. Jadi kayak MRT itu pas itu. Cuman kan biayanya mahal. Mahal sekali tuh. Itu sekali angkut bisa 1.000 ya. Jadi orang itu juga nyaman gitu ya, Ya. tidak ini. Itu sih kira-kira untuk mengurangi tekanan-tekanan. Karena rata-rata itu kota di kita itu adalah kota zaman kolonial. I see. Kota bukan kota baru gitu loh. Iya. Kota yang dulunya itu didesain hanya sekian gitu loh, sekarang meledak jadi sekian gitu kan. Iya. Contohnya Bandung tadi yang saya tahu, dia dulu kalau nggak salah cuma 500.000. Sekarang udah sampai 5 juta. makanya kita bikin perencanaan namanya Cekungan Bandung, bukan Bandung Raya. Oh, Jadi gitu. satu Bandung itu kita rencanakan gitu. Seperti Jabodetabek Puncur itu kan nggak cukup DKI, tapi Iya. juga sampai hulunya sana di Cianjur sana kan, di Iya. puncak gitu kan. Nah Iya. itu keunikan negara kita gitu ya. Iya. Nah kita bikin kota baru itu hanya beberapa lah, dan kebanyakan sekarang dibuat swasta. I see. Kalau yang dibuat pemerintah kan hanya Palangkaraya dulu ya, kemudian di Pekanbaru gitu. Setelah itu swasta semua, BSD lah, Bintaro, itu kan kota-kota Iya. baru tuh, Lipo dan Ciputra dan sebagainya itu. Nah ini pertanyaan kita, mana nih negara kemana nih gitu Iya. kan? Kok nggak Betul. bikin kota baru nggak ini gitu kan? Udah Nah, numpuk nih Jakarta gitu. Iya, ini nggak tahu nih IKN baru bangun juga belum jadi kan. Mudah-mudahan kalau jadi ya akan memberi pemecahan masalah lah terhadap pertumbuhan. Karena dari dulu itu ya permasalahan kita itu barat dan timur. Maksudnya gimana tuh, Pak? Jadi kalau wilayah barat tuh maju, wilayah timur tuh tertinggal. Oke. Itu yang nggak adil gitu. Makanya Iya. kemarin zaman Pak Presiden ke-7 itu kan dia ke Papua, pingin dia tuh maju di sana gitu kan. Iya. Karena ya itu, kita itu investasi itu di Jawa semua. Iya.
Jadi mungkin perputaran uang itu 70% atau 80% kali di Jawa gitu. Itu mayoritas. Dan kita negara besar gitu loh. Makanya itu yang perlu kita pikirkan gitu. Kapan kita ke timur sih? Wilayahnya luas gitu deh. Itu sih. Kalau ke timur larinya hanya ngambil SDM doang gitu kan. Ada tambang, ada hutan gitu. Kenapa nggak bikin metropolitan lah gitu misalkan. Iya. Nah kayak gitu Mas Jordi, kita perlu anak-anak muda itu kita dorong lah ya. Mudah-mudahan bisa, negara kita besar gitu. Jangan hanya mikir Jawa Bali aja gitu kan. Tapi yang lain itu juga masih setuju. banyak gitu. Wisata juga bukan Bali aja. Betul. Wah, itu banyak sekali gitu loh. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi pusat-pusat pertumbuhan itu kan nggak hanya metropolitan, tapi juga pusat wisata, Setuju. pusat perikanan, pusat yang lain-lain itu harus kita kembangkan gitu. Iya. Sehingga nanti kita majunya itu bersama gitu. Sekarang ini kan timpang nih. Iya. Itu sih ini pandangan saya ya terhadap kemajuan kita. Terus tata ruang itu juga harusnya berkeadilan lah gitu ya. Jadi investor itu tolong deh sekarang mulai ngelirik lah ke timur gitu ya. Ke Sumbawa, ke NTT gitu. Iya. Ini kan pasti bakal kebantu banget kalau adanya koordinasi antara pemerintah pusat sama pemerintah daerah. Kan gitu toh Pak. Iya. Jadi kan tata ruangnya jalan, investor juga pasti jalan dong. Iya. Iya kan? Nah, ini gimana Pak? Menurut Bapak solusinya supaya bisa sinkron gitu? Kalau sistem sudah sebetulnya secara peraturan ya, misalkan kita nyusun RPJM, RPJP, RKP itu kan rencana pembangunan lah, itu sebetulnya tata ruang sebenarnya juga ada sinkron. Sekarang itu tinggal pelaksanaan kok, niat Eksekusi ya? nawaitunya itu loh, mau sih enggak sih gitu loh, mau berkoordinasi enggak sih gitu, Iya. mau maju bareng apa enggak gitu. Nah itu harus dicontohkan lah atau dimulai lah gitu ya. Jadi koordinasi itu gampang disebutkan tapi pelaksananya susah. Karena dengan adanya otonomi daerah itu masing-masing daerah itu ingin bersaing sebetulnya. Nah itu kemarin dikurangi apa itu DAK-nya ya biaya transfer kan, wah ini daerah saya nggak maju nih ya, gitu kan. Itu kan menunjukkan ada semacam ini loh daerahku gitu, dia nggak mau berbagi atau saya nggak tahu juga. Tapi ini tentunya saya bukan anti seperti itu, tapi ini harus dimulai gitu agar kita tuh kalau memang targetnya kita negara emas ya negara maju lah ya. Ya. Harus begitu, harus kompak kita. Setuju Pak. Banyak kok itu. Nggak usah khawatir itu bahwa daerahnya itu tertinggal dengan yang lain. Itu nunggu waktu aja kok. Kalau tetangga kita kaya, masa kita nggak kecipratan sih? Iya, gitu kan? Betul. Nggak usah khawatir kalau menurut saya gitu. Ya. Dan itu bisa diambil dari, kalau saya belajar tata ruang, nggak mungkin kok satu daerah itu tercukupi oleh kebutuhan tanpa daerah lain gitu ya. Iya. Contohnya Jakarta aja, kan dia perlu padi, ya kan? Perlu daging, perlu yang lain-lain kan nggak di Jakarta, dia ambilnya kalau dari luar kan? Iya. Kenapa nggak gitu? Nah kalau kayak gitu kan enak, udah bikin kerjasama, saya setor padi setahun sekian gitu kan, sapi sekian gitu kan bisa aja. Jadi nanti kalau setiap daerah seperti itu saya kira harusnya gini lah gitu lah kita. Oke. Belum laut gitu kan, waduh banyak sekali lah. Pak, nih lagi ada berita yang sangat heboh nih tentang tanah terlantar. Ya, kan lagi sering di berita tuh dibahas, terus di netizen juga kayak resah nih, gimana nih ada tanah terlantar sekarang gitu kan. Lagi rame banget ini, boleh nggak Pak dijelasin? Apa sih maksudnya tanah terlantar tuh? Ya. Jadi yang dimaksud tanah terlantar itu ya, menurut Undang PP ya, PP 20/2001 itu, tanah terlantar itu tanah yang dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan dan tidak dipelihara.
Nganggur gitu ya. Jadi itu dengan sengaja loh ya. Iya. Jadi tanah itu dengan sengaja, ada biarin aja deh gitu. Nah itu bisa nanti dijadikan tanah telantar gitu. Oke. Intinya itu sih. Nah itu kriterianya tuh apa aja tuh Pak? Tanah yang kayak gimana aja? Jadi tanah telantar itu bisa diambil dari tanah yang punya hak. Hak Gitu. milik bisa. Hak milik bisa? Iya, hak guna usaha bisa. Hak guna bangunan bisa. Hak pakai, hak pengelolaan. Itu bisa menjadi objek tanah telantar. Ada nggak batasan luasannya gitu? Nggak ada batasannya. Semua bisa kena berarti? Bisa kena. Oke. Itu diaturan di PP 20 tahun 2021. Iya. Hanya memang di situ ada aturan-aturan ya. Kalau saya baca sih sebetulnya nggak gampang jadi tanah telantar itu gitu ya. Jadi memang harus dibaca itu peraturan benernya gitu. Dan tentunya pengalaman saya waktu menjadi Dirjen Pengendalian itu, saya juga nggak sembarangan sih menetapkan tanah telantar itu gitu ya. Karena itu mengandung risiko yang cukup besar gitu ya. Itu Mas Jordi. Ini buat apa emang sebenarnya ditetapkan Jadi tanah gini, telantar? Kan ini kita mulai dari undang-undang apa itu tahun 60 itu 65 ya mengenai pokok-pokok agraria gitu kan. Sampai sekarang itu kan tanah itu setiap jengkal tanah lah kasarnya gitu ya, Iya. harus dimanfaatkan. Betul. Nah ini kan pada perjalanan waktu ada tanah itu yang sudah berpuluh-puluh tahun itu dibiarkan. Iya. Dia hanya apa ya istilahnya itu hanya dimiliki lah gitu ya. Ya. Apa disertifikatkan aja tapi nggak pernah diapa-apain gitu. Gitu. Satu sisi ada orang atau masyarakat atau dunia usaha itu juga ingin tanah itu mempergunakan tapi nggak ada lagi tanahnya kan gitu. Iya. Nah disinilah sebetulnya negara hadir untuk membagi rata gitu ya tanah itu. Apalagi ada reforma agraria, masyarakat itu butuh tanah gitu ya. Nah itu didapat dari tanah-tanah telantar itu. Jadi tanah telantar itu bukan dimiliki negara kemudian diambil seenaknya lah gitu ya. Tapi dikembalikan lagi ke yang berhak gitu. Jadi salah satunya masyarakat. Ada bank tanah juga gitu ya. Pemda juga bisa menggunakan. Kemudian jalan tol ya, kalau mau pakai tanah itu juga bisa. Proyek strategis nasional maksud saya. Jadi bukan tanah telantar diambil negara terus dijual apa itu enggak. Jadi tanah telantar itu sebetulnya juga untuk dalam rangka pembagian kepada yang lain gitu ya, yang tidak menggunakan. Sebelum kita ke sana, boleh nggak Pak? Saya tahu jenis hak tanah apa aja yang bisa dianggap sebagai tanah telantar? Ya itu tadi saya sampaikan ada hak guna usaha ya, Ya, tadi HGU, HGB, hak pakai, hak pengelolaan dan hak milik. Sampai hak milik. Tapi memang kalau di peraturan ini menyatakan untuk hak milik itu sekali lagi yang sengaja tidak digunakan. Yang sengaja tidak. Jadi kalau Mas Jordi punya sertifikat nih, iya. Kemudian dengan sengaja udahlah biarin aja tanah saya nggak digunakan nggak usah saya pelihara, nggak, kebetulan dipakai orang lain di sana gitu kan. Iya. Nah itu bisa diambil negara itu. Tapi itu nanti ada caranya lah, tidak serta-merta diambil begitu saja gitu. Iya. Ada prosesnya ya. Ada prosesnya dan itu karena tidak dimanfaatkan oleh Mas Jordi, maka bisa dimanfaatkan orang lain kan lebih bermanfaat lah, lebih istilahnya itu ada buat negara itu bisa membagi ke yang lain gitu. Iya. Tapi Pak, sorry, ini saya sedikit kulas di sini nih. Kan ibaratnya nih ya, saya udah kerja keras, capek, pagi, siang, sore, malam kerja 10 tahun buat beli tanah, beli mobil deh, contoh beli mobil aja nih. Tapi mobilnya saya simpen aja gitu. Terus tiba-tiba kayak Bapak bilang, tetangga saya bisa lebih memanfaatkan. Masa saya kasih ke tetangga saya mobil saya gitu kan? Nggak logis Pak, ini kan kerja keras saya nih. Iya, ya itu. Ini agak beda ya mobil dengan tanah itu, karena tanah itu ada unsur sosialnya. Jadi unsur berbaginya itu ada tanah itu. Karena kan Mas Jordi kan nggak bisa tinggal satu kapling sendirian kan, nggak bisa. Ada juga manfaat yang lain lah gitu.
Jadi fungsi sosial ini sebetulnya yang diambil pemerintah untuk membagi kepada sesamanya lah gitu ya. Berbagilah gitu. Ceritanya begitu. I see. Tapi dengan syarat tadi, Mas Jordi benar-benar nggak menggunakan gitu loh. Nggak. Udahlah, biarin aja lah. Kasarnya itu kayak diwakafin lah gitu. Oke. Tapi itu atas persetujuan Mas Jordi, bukan berarti terus negara langsung ambil gitu. Iya. Kalau itu menurut saya ya nggak benar gitu ya. Jadi nggak usah khawatir sebetulnya yang punya tanah hak milik itu nggak dipergunakan nggak apa-apa, tapi ya sering ditengok lah, sering dilihat, sering dirawat gitu ya. Kalau punya kebun ya ditanemin lah gitu. Iya. Yang penting manfaat. Kalaupun apa namanya tanah itu kosong ya digunakan lah untuk lapangan bola lah gitu. Tapi maksud saya dimanfaatkan untuk kepentingan bersama kan gitu. Iya. Jangan terus dibiarkan ini bodo amat gitu. Bahkan ya kalau 20 tahun Mas, 20 tahun hak milik itu nggak ditengok lah, dibiarin aja, itu bisa ditelantarkan itu. Oh bisa gitu, Bisa. 20 tahun juga? Iya. Jadi Mas Jody punya tanah nih, misalkan di mana gitu ya, di apa Sumatera sana misalkan. Iya. Nggak pernah ditengok lu 20 tahun lu. Udah mungkin umur udah, wah nih mau saya ambil nih tanahnya karena saya udah berumur misalkan kan. Iya. Sampai di sana ternyata udah dipakai orang gitu. Bahkan mungkin di sana sudah disertifikatkan gitu ya. Ya itu ada kesalahan dia pemegang hak milik gitu ya. Jadi intinya sebetulnya hak milik itu kan apa ya? Kalau menurut saya sih apa? Yang tertinggi lah anunya, Yeah. haknya itu ya. Nah, itu tolong dijaga juga yang pemiliknya gitu. Yeah. Gitu. Tapi kalau HGB dan HGU karena dia itu kan ada masa berlakunya. Iya. Sehingga memang itu ada istilahnya itu segeralah dimanfaatkan gitu. Sehingga dibatasi 2 tahun setelah keluar hak itu masuk ranah pengamatan lah, monitoring. Oke. Monitoring untuk dijadikan tanah telantar gitu. Tapi baru monitoring ya, bukan Iya. bukan langsung diambil enggak. Nah, 2 tahun, mulai 2 tahun, tapi rata-rata sih lebih ya, kenyataannya karena bahkan ada yang mau perpanjang hak baru di apa itu dihitung lah, di monitor gitu. Tapi kan sempat jadi bahasan nih Pak. Ini katanya mau jadi dari 2 tahun nih jadi 90 hari gitu kan. Nah, ini yang benar yang mana Pak? Mungkin saya luruskan dulu nih ya. Jadi mekanisme untuk menjadi tanah telantar Ya. itu kan tadi 2 tahun nih, 2 tahun masuk dalam monitoring. Ya. Ternyata memang tanah itu katakanlah dia punya HGU ya, Ya. 1000 hektar misalkan, 1000 hektar, tapi yang dipakai baru 500, ya kan? Ya. Berarti kan 500 itu nggak dipakai, ya kan? Mulai 2 tahun, terus berapa tahun ya? Saya itu nggak ada batasnya sih. Tapi kalau ditengarai bahwa si pemohon tadi tidak menanam sawit misalkan, Ya. yang 1000 hektar itu, maka itu di-invent dulu. Maksudnya? Di-invent itu dimasukkan dalam database. Namanya database tanah telantar. Itu di tempat saya waktu itu di Dijen Pengendalian gitu. Kan tadi yang nggak dipakai 500. Ya. Tapi yang di hold itu 1000-nya. Bukan 500-nya itu. Iya. Nah, sekarang yang 500 yang 1000 itu kita hold menjadi database tanah telantar namanya. Namanya inventory. I see. Ya kan? Sama itu, yang lain-lain juga modelnya gitu, kita inventorikan dulu gitu ya. Nah, apa keuntungan inventory itu? Inventory itu kalau orang mau memperpanjang hak, dia harus buka dulu ini. Harus buka inventory ini dulu, database tadi. Kalau ini belum dibuka, sampai kapanpun nggak bisa diperpanjang. Oke. Nah, untuk memperpanjang atau membuka database ini juga ada caranya gitu. Caranya ya paling itu harus dimanfaatkan, harus ditanemin dulu tuh yang 500 tadi, 500 itu tanemin itu baru dikeluarkan database-nya. I see. Tapi kalau yang 500 tadi nggak ditanam ya, Iya. nggak dipelihara, nggak dimanfaatkan, maka masuklah kajian, analisis
masuk tanah telantar. Nah itu prosesnya 2 tahun tuh. Udah proses itu. Nah itu yang dikatakan ada, kalau nggak salah itu 500 hari, 500 berapa hari gitu. Jadi ada tahap pertama 180 hari, 180 hari, kemudian 90 hari, 45 hari, 30 hari lah gitu kira-kira. Itu baru ditetapkan menjadi tanah telantar. Jadi nggak ujuk-ujuk 90 hari lo diambil negara tanahnya gitu. Nah ini memang ada wacana kemarin Pak Menteri ATR itu untuk, karena itu terlalu lama. Kalau itu kan sekitar 500 hari itu berapa tuh? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Mungkin kelamaan gitu ya. Nah, kemarin mau direvisi, tapi saya nggak tahu apakah sekarang sudah direvisi atau belum yang PP 20 tahun 2021. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari PP yang berlaku ini cukup lama Mas. Jadi memberi kesempatan kepada si pemegang tanah telantar itu untuk tidak telantar kan sebetulnya agak lumayan tuh 2 tahun, ya udahlah tanemin dulu atau dibuat jalan atau apa gitu. Tapi kalau yang 500 tadi itu tetap tidak dimanfaatkan, maka ya sudah dia menjadi tanah telantar. Oke. Nah, tanah telantar itu kan tadi 500 tuh, yang 500 masih bisa dipakai. Itu harus diupdate dulu. Diupdate bahwa tanah saya sekarang tinggal 500, yang 500 dikasih negara. Dan itu prosedurnya juga lumayan ini. Saya panggil dulu nih, misalkan Mas Yodi yang punya, saya panggil Mas Yodi, ini mau dipakai enggak? Ini saya kasih waktu 180. Iya. Ternyata enggak juga, kasih lagi waktu 180 hari lagi gitu kan? Iya. Enggak lagi 90 hari gitu. Jadi agak sebetulnya lumayan lah gitu kan. Wah saya nggak punya uang nih misalkan ya, kan bisa utang atau apa gitu, atau ke bank gitu loh. Nah itu kayak gitu Mas, sebetulnya nggak serta-merta itu langsung diambil gitu. Oke. Ya. Pak, tapi kalau misalnya tanah ini udah ditetapkan tanah telantar gitu ya, bisa nggak ini digugat supaya kayak nggak nih, saya masih mau pakai nih, gitu? Bisa. Ya, dibalikin lagi ke saya gitu. Jadi bisa nggak? Semua hukum itu kan bebas saja. Kita juga tidak istilah itu nggak kebal hukum lah gitu ya. Oke. Karena tanah Bapak juga punya hak, misalkan Mas Jody dulu beli tanah, saya kan beli dulu, nah, udah kok telantar misalkan, itu bisa digugat. Oke, berarti tanah telantar bukan harga mati ya guys? Enggak, jadi bisa itu, bahkan kemarin itu ada yang inkrah gitu ya, dia menang, bisa jadi gitu. Oh bisa gitu? Bisa, sebelum saya itu dulu banyak yang menang, bahkan sampai 80% itu menang gitu. Oke. Karena mungkin pendekatannya juga tidak tiba-tiba tetapkan gitu. Nah, itu tidak mau kita ulangi. Kita tetap ada peringatan, ada komunikasi lah gitu ya. Sehingga tidak ada yang dirugikan sebetulnya. Tapi kalau memang benar-benar udahlah Pak, ini yang 500 nggak saya pakai, silakan negara pakai. Nah, itu yang kita harapkan seperti itu, ada kejujuran dari si yang punya hak tadi untuk menyerahkan negara. Nah itu kemarin kita dapat banyak itu yang seperti itu. Oke. Nah kemudian tanah yang sudah ditetapkan telantar itu namanya tanah cadangan umum negara. Ya kan? Yang 500 tadi namanya tanah cadangan umum negara. Itu ditetapkan oleh menteri. Iya. Kemudian menteri kan tidak langsung ngekip kan, TCUN-nya itu diambil. Iya. Ini diserahkan lagi ke? Nah, siapa yang boleh menerima itu? 1, masyarakat, reforma agraria itu ya. Iya. Yang kedua, bank tanah. Yang ketiga, PSN. Jadi kalau PSN proyek strategis nasional memerlukan itu bisa menggunakan. Yang ketiga itu cadangan lainnya. Itu misalkan Pemda mau bangun kantor gitu ya. Itu Pemda bisa ngajuin juga gitu ya untuk menggunakan tanah yang 500 hektar tadi gitu. Oke. Jadi udah pemerintah udah selesai itu menyerahkan semua. Jadi tanah telantar itu tidak ada yang dikuasai lagi oleh negara. Ini dibagi habis gitu ke 4 kriteria tadi. Iya. Dan memang tidak bisa dikembalikan ke pemilik lama. Oke. Jadi kalau Mas Jody tadi punya 1.500 nggak dipakai, begitu jadi terjun udah nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi dikasih Mas Jody. Karena kan kamu kan kemarin nggak ini katanya, nggak bisa memanfaatkan 500, masa dikembalikan lagi gitu.
Oh gitu. Kemarin banyak yang minta gitu, Pak, udah biar kita aja nanti kita tanam. Nah, ya kita kan nggak ada di aturannya itu nggak boleh gitu. Oke. Ya, adil Kalau- sih. Ya, kalau dikasih ke bank tanah boleh. Nah, di bank tanah diapain tapi, Pak? Nah, bank tanah itu kan ini lembaga baru tuh. Oke. Itu bagus, bank tanah itu bisa menyewakan, bisa kerjasama gitu ya menggunakan tanah itu. Jadi kalau yang perusahaan lama tadi, Mas Jody tadi mau pakai 500, dia bisa kerjasama dengan bank tanah, Oh. sewa itu. Sewanya sama bank tanah gitu. Sama bank tanah, udah di luar negara udah gitu. Oke. Dan bank tanah itu memang mempunyai kekhususan bahwa tanah yang dikuasai bank tanah itu tidak bisa menjadi tanah telantar di peraturan ini. Oh gitu. Satu lagi tanah ulayat, tanah yang punya hak ulayat itu nggak bisa jadi tanah telantar. Jadi bebas aja tuh ya mau dibiarin Iya, juga. dipakai nggak dipakai. Jadi di peraturan seperti itu. Oke. Kita ada pembelaan sebetulnya sih kepada pemerataan pemanfaatan tanah lah ya. Kalau nggak dipakai ya lepas aja lah, jangan dipegangin terus gitu kan. Bahasanya seperti itu ya, Mas Jody. Tapi kan initial tujuannya kan emang kalau udah di bank tanah ya buat dibagiin ke masyarakat lagi kan. Ya, bank tanah itu ada fungsi sosialnya, ada bisnisnya juga. Tapi bisnisnya kecil kok kalau bank tanah itu. Oke. Kalaupun kerjasama kan dia dapat tanahnya gratis tuh. Mestinya Ya. juga nggak boleh dong ngecasnya tinggi-tinggi seperti kalau di swasta gitu ya. Mestinya seperti itu, tapi saya belum tahu kondisi sekarang itu, Mas. Pak Dwi, kalau misalnya nih ada masyarakat yang pengen ngegugat, tanah saya terlantar gitu kan, mau digugat sama dia gitu kan. Itu prosesnya gimana? Terus sampai mana mereka bisa ngegugatnya? Sampai cuman PT UN aja atau Mahkamah Agung pun juga sampai situ? Ya kalau sudah masuk ranah hukum ya harus pengadilan gitu kan. Ya. Dapat tuh nanti kalau kalah dia ke MK gitu ya. Ya. Itu bebas kalau udah seperti itu. Karena itu kan dia memohon haknya dia gitu. Ya. Jadi itu sih nggak itu ikut aturan aja yang ada gitu. Oke. Jadi kita nggak ngatur sampai ke sana, itu bebas saja gitu. Ya. Nah, terus balik lagi ke bank tanah nih. Itu masyarakat yang bisa berhak untuk menggunakan tanah dari bank tanah itu masyarakat yang kayak gimana aja? Sebetulnya gini, kan yang pemakai tecun ya namanya. Tecun itu tanah telantar yang sudah jadi milik negara, itu tanah cadangan umum negara. Tecun. Itu ada 4. Pertama reforma agraria, bank tanah, kemudian cadangan lain dan PSN tadi kan. Ya. Kalau reforma agraria jelas dia untuk masyarakat tuh. Biasa sih masyarakat yang ada di situ. Jadi misalkan di Kalimantan Tengah ada tecun tadi, katakanlah yang sudah ditetapkan tecun, maka dibagi-bagi tuh, didistribusikan. Oke. Biasanya satu orang dapatnya berapa, 2 hektar atau berapa itu ya. Jadi paling nggak harus merata lah gitu dapatnya. Ya. Tapi kalau bank tanah, memang bank tanah itu mempunyai kewenangan untuk mengatur tanah yang diberikan ke bank tanah gitu. Tapi kalau nggak salah tuh 20% itu juga harus dikasih ke masyarakat. Oke. Nah itu nanti bank tanah itu apakah nanti biasanya sih bisa ke bisnis ya, ke misalkan dulunya itu untuk sawit gitu ya. Ya. Nah, nanti mungkin bisa kerjasama sama perusahaan lain yang bergerak sawit gitu. Bisa juga bank tanah sendiri yang mengusahakan gitu. Kerja sama langsung sama bank tanah gitu. Ya gitu. Oke. Tapi yang 20% harus masuk ke masyarakat gitu. Kalau nggak salah seperti itu kalau bank tanah. Yang lain-lain ya sesuai dengan anunya aja permohonannya. Kalau Pemda minta untuk kantor misalkan ya, kantor Pemdanya mau pindah ya, nanti bisa dari situ. Dia bermohon dulu kepada menteri gitu. Nah. Gitu. Jadi tecun itu hanya 4 itu tadi gitu. Buat masyarakat awam nih Pak yang pengen mendaftarkan menggunakan tanahnya yang di bank tanah itu, ya kan? Prosesnya gimana Pak sama buat masyarakat yang awam lah di daerah-daerah gitu misalnya. Ya, itu biasanya nanti dengan kepala kantor ya di kantor pertanahan atau kanwil gitu. oke. Karena kan yang tahu informasi di mereka kan. Oke. Berarti Jadi- langsung ke kantor BPN gitu ya? Iya, BPN minta informasi nanti caranya seperti apa gitu. Itu kan ada namanya
redistribusi tanah gitu. Ya. Nah itu nanti mereka yang ngatur. Nah nanti biasanya kepala kantor itu rapat dengan namanya GTRA Pemda dinas-dinas itu diajak rapat lah gitu ya. Ini kira-kira yang pantas dapat tanah itu siapa gitu. Jadi ada semacam panitia lah gitu ya, namanya GTRA, gerakan apa sih namanya? Reforma Agraria gitu. I see. Gitu. Jadi ya sebetulnya lumayan ada ininya lah jalurnya, cuman Ya. kadang-kadang tertutup aja informasinya gitu. Iya, setuju Pak. Emang bahas tanah telantar ini bisa panjang lebar ya Pak. Ya. Tapi ada nggak Pak tips dari Bapak supaya masyarakat ini nggak ditetapkan tanah telantar gitu? Sebetulnya kalau hak milik tadi udah Ya. cukup jelas ya. Iya. Sekarang yang HGU nih. Jadi HGU itu yang saya pelajari itu pada waktu dia memohon hak HGU itu tolong dikaji beneran. Itu aja. Oke. Jadi kalau misalkan dia punya kesempatan 4.000 hektar, ternyata dia kemampuannya hanya 2.000 hektar, ya udahlah 2.000 aja lah, jangan 4.000 gitu. Iya. Ini kan ada yang tricky ya, mohon maaf ya, saya nggak nuduh gitu ya. Karena begitu dapat HGU itu kan di ke bank kan, Iya. harganya juga mahal gitu kan. Padahal dia sebetulnya butuhnya hanya 2.000 gitu. I see. Itu pasti kalau dia sesuai kemampuan, saya jamin itu nggak ada telantar sebetulnya. Intinya jangan serakah lah ya. Nah, saya nggak ngomong gitu, tapi itu kebanyakan seperti itu dulu, itu zaman dulu. Tapi sekarang sih kayaknya orang udah mulai sadar ya kayak gitu. Sehingga dengan peraturan ini sebetulnya memaksa orang itu untuk berbagi sebetulnya, bukan tidak mau ngambil semuanya lah gitu kan. Nah gitu Mas, kira-kira agak ya antara kondisi dan peraturan itu kadang-kadang ya agak berbeda gitu ya di lapangan. Karena emang banyak masyarakat resah juga kan, kayak nih tanah gua jadi masuk tanah telantar nggak nih? Terus diambil negara nggak nih? Kayak gitu loh. Makanya pentingnya kita bahas sekarang di sini gitu. Intinya hanya memanfaatkan itu aja, mempergunakan, dipelihara. Tanah kan harusnya memang begitu ya, tidak ditelantarkan, tidak diurus gitu ya. Kalau itu saya kira kita nggak takut lah. Masa kita dengan tanah kita sendiri takut kan? Itu pasti ada yang ditutup-tutupi kalau takut itu. Jadi masyarakat saya himbau sekali lagi, terutama yang punya hak milik itu sering-sering ditengok, dipelihara. Kalau tanaman ya dirawat lah tanaman itu gitu ya. Iya. Itu aja sih sebetulnya. Saya yakin itu nggak akan diambil negara gitu. Istri dinafkahin ya Pak. Nah, gitu. Makanya Kalau nggak diambil negara. Iya kan pasti sepertinya istri. Kalau istri dianggurin kan nanti dia pulang ke orang tuanya kan gitu. Diambil negara. Diambil negara. Gitu sih Mas. Oke. Ruang itu ditempati oleh seluruh makhluk hidup, dari mulai tanaman, binatang, sampai manusia. Makanya kita wajib untuk menata dan memanfaatkannya supaya terjadinya keseimbangan. Terima kasih banyak Pak Dwi sudah datang dan membuka wawasan kita, memberikan kita edukasi juga ya. Sama-sama Mas Jordi. Saya sudah diundang di Tanya Mas Jordi. Tanya Mas Jordi, Pak. Ini kayaknya podcast pertama kali saya di sini. Mudah-mudahan sukses ya acara ini dan bisa memberikan keterbukaan ya kepada masyarakat, karena memang urusan tanah, tata ruang ini jarang yang memposting itu ya. Ya. Mudah-mudahan Mas Jordi juga lebih banyak lagi nanti mengeksplor di balik itu kalau di panggung itu, di balik panggung itu apa sih sebetulnya yang terjadi gitu ya. Betul. Ini kan selama ini masyarakat tuh hanya dengar dari yang ada di luarnya aja gitu. Padahal di dalamnya itu masih banyak rahasia-rahasia atau gem yang tersembunyi lah ya. Hidden gem ya. Hidden gem yang perlu Mas Jordi itu korek lah gitu. Siap. Sekali lagi terima kasih Mas atas waktunya. Ya pertama kali di podcast ini, iya Pak, tapi terakhir enggak lah ya. Nanti datang lagi mau dong Pak? Siap. Oke. Ya. Kalau ada lagi yang mau kalian bahas,
Komen aja di bawah. Nanti narasumbernya pasti tepat. Jangan lupa follow, share, dan subscribe akun gua sekarang juga biar nggak ketinggalan podcastnya. Kepo soal tanah, tanya siapa lagi? Tanya Mas Jordi lah. Tanya Mas Jordi, jawab semua tentang tanah. Dari hak hingga sertifikat tak ada yang terlupa. Dengan setiap kata kita jadi paham. Tanah yang aman, hak yang terjaga. Tanya Mas Jordi, jawabannya jelas. Bersama kita belajar